Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Zaki Azam dengan NIM 0490352667 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 3, yaitu tentang pemrograman berbasis objek, yaitu studi kasusnya manajemen rental kendaraan. Sebagai berikut sudah saya bikinkan codingannya untuk mempersingkat waktu serta menghindari dari kesalahan error yang tidak diperlukan. Pada konsep pemrograman berbasis objek PBO yang akan diterapkan, aplikasi ini dibangun dengan menerapkan beberapa konsep fundamental dari program berbasis objek, yaitu abstraksi dan pewarisan, enkapsulasi, polimorfisme, penanganan pengecualian yaitu exception handling, struktur kode aplikasi, alur kerja aplikasi, serta operasi pada file I/O. Pertama-tama kita mengimport beberapa file untuk Java-nya, yaitu Java I/O, Java Util Array, Java Util, Scanner, dan Local Date. Masing-masing ini untuk operasi input output file, untuk menggunakan array dinamis, untuk menangani input yang tidak sesuai, membaca input dari pengguna, dan juga tanggal jika ada denda nantinya. Lalu setelah itu kita membuat abstrak dari kendaraan. Kelas dasar ini adalah semua jenis kendaraan yang dapat disewakan. Beberapa abstrak kelasnya itu seperti nama kendaraan, harga sewa, jenis kendaraan, serta status ketersediaan. Lalu di bawah ini ada konstruktor untuk inisialisasi atribut dari kendaraan tersebut, yaitu menggunakan public kendaraan. Setelah dituliskan codingannya, lalu membuat metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Kelas turunannya ini berupa public abstract void. Maka dibuatlah enkapsulasi dengan metode getter untuk mengakses atributnya. Beberapa atributnya seperti public string, public double string, serta boolean dengan tipe datanya. Lalu setelah enkapsulasi getter, kita menggunakan setter untuk mengubah status harga sewa jenis kendaraan dan juga nama untuk diubah setelah diinput nanti. Lalu setelah itu mengkonversi objek kendaraan menjadi format string yang bisa disimpan di dalam file. Setelah itu masing-masing dari kendaraan, yaitu mobil, motor, serta bus, kita membuat kelas turunannya, yaitu mewarisi dari kendaraan, lalu menambah atribut, jumlah pintu, dan kapasitas penumpang. Serta pada bagian motor itu ditambahkan dengan cc-nya. Seperti pada kasus berikut, kita ambil contoh sebagai mobil. Mobil di sini kita menggunakan class extend dari kendaraan tersebut, menggunakan public. Lalu setelah itu kita mengimplementasikan metode abstraknya dengan menampilkan kendaraan mobil dari polimorfisme. Setelah itu barulah kita membuat input kepada user seperti jenis, nama, harga sewa per berapa hari, status, jumlah pintu, serta kapasitas penumpang yang akan ditampilkan kepada user saat memilih kendaraan yang ingin disewa. Lalu contohnya seperti motor, kita beralih ke turunan motor. Ini mewarisi dari kendaraan, menambah atribut cc mesin. Di sini implementasi metode abstraknya sama, cuman di sini ditambahkan cc mesin. Lalu setelah itu getter kit ini untuk menambah atribut tambahan dari motor, yaitu cc mesin tadi, menggunakan public data integer, return ke cc mesin. Setelah itu untuk kelas turunan dari bus cuman ada dua, yaitu kapasitas penumpang serta jumlah roda. Lalu implementasi metode abstrak dari tampilan kendaraan yang juga sama,
seperti mobil sebelumnya. Lalu seperti contoh di atas, yaitu getter untuk menambah atribut tambahan dari bus. Setelah itu kita membuat exception custom. Exception ini dibuat untuk menangani kasus penyewaan kendaraan. Jika tidak tersedia, maka pesannya akan menampilkan kendaraan tidak tersedia. Lalu beberapa kelas dari rental kendaraan, kita mengelola daftar untuk semua kendaraan yang tersedia untuk disewa. Seperti berikut. Ada metode untuk menambah kendaraan ke daftarnya, ada metode untuk menampilkan daftar kendaraan yang tersedia, dan berikut adalah sistem print LN-nya sebagai tampilan output kepada user jika kendaraan tersebut tersedia. Lalu setelah itu kita menggunakan metode untuk mencari kendaraan berdasarkan nama dengan menggunakan public kendaraan. Setelah itu untuk menyimpan daftar kendaraan dari operasi file IO, kita menggunakan public void dengan konstruktornya simpan daftar kendaraan tadi. Lalu menggunakan metode toFileString dari kendaraan. Oke, ini beberapa sistem print LN-nya untuk input kepada user. Seperti berikut. Seperti biasa, kita menggunakan getter untuk menambahkan daftar kendaraan. Lalu berikut ini adalah kelas penyewaan dan untuk mencatat detail dari penyewaan kepada pelanggan. Setelah nanti dicatat, maka kita akan mencoba untuk menghitung dan mengembalikan total biaya yang sudah dihitung ditambah kendaraan sebelumnya. Itu menggunakan public double get total biaya. Lalu setelah itu kita membuat print LN-nya untuk mencetak struk penyewaan dari operasi file IO dan fitur struk tadi. Dan berikut ini adalah outputnya kepada pelanggan. Pada di bawah-bawahnya ini sudah fokus kepada menampilkan isi dari input yang akan maksudnya output yang akan dicantumkan saat aplikasi ini di running kepada pelanggan. Seperti jika ingin menambahkan atau memilih mobil Toyota Avanza, maka dia memilih nomor 4. Lalu seperti motor, di sini ada Honda Vario. Dan berikut seperti yang sudah saya cantumkan di dalam sini. Berikut ini juga beberapa menu aplikasi, menu utamanya, case di sini. Lalu setelah itu kita mengambil pengulangan keputusan validasi harga sewa menggunakan tipe data Boelan. Oke. Setelahnya kita langsung saja untuk run aplikasi ini. Oke, pada outputnya menampilkan sampai 6 pilihan dari menu utama, yaitu tambah kendaraan baru, tampilkan kendaraan tersedia, sewa kendaraan, hitung total biaya penyewaan, cetak struk, dan simpan serta keluar dari aplikasi ini. Sebagai contoh, ketika kita ingin menambahkan kendaraan baru, maka opsinya adalah 1. Di sini kita coba untuk mobil, masukkan nama kendaraannya, sebagai contohnya Daihatsu Xenia. Oke. Harga sewanya 350. Jumlah pintu 4, kapasitas penumpang 7. Nah, maka Daihatsu Xenia jenis mobil tadi sudah ditambahkan ke dalam kendaraan yang tersedia. Untuk menampilkan kendaraan yang tersedia, kita menekan tombol 2.
Di sini ada beberapa daftar kendaraan yang tersedia serta jenisnya, harga sewa, dan statusnya tersedia. Sebagai contoh, sebagai mobil, di sini ada nama produknya seperti Toyota Avanza, harga sewanya 300, statusnya tersedia, jumlahnya 4. Di sini sudah dibuatkan beberapa daftarnya sampai 8 jenis, dan itu yang berbeda-beda, mulai dari mobil, motor hingga bus. Di sini ada pilihan untuk sewa kendaraan ketika pelanggan ingin menyewa kendaraan. Dengan menekankan nomor 3, maka di sini outputnya adalah pelanggan akan memasukkan nama customernya. Sebagai contoh, ketika ingin memesan, saya akan menggunakan nama saya sendiri. Sebagai contoh, Azam. Saya akan memesan durasi sewanya selama 3 hari. Kendaraan yang ingin saya sewa bisa saya lihat di dalam daftar kendaraan yang tersedia. Sebagai contohnya, saya akan memesan mobil untuk Toyota Avanza. Sini saya mengetikkan produknya langsung, jenis mobilnya yaitu Toyota Avanza. Apakah Anda ingin menyewa kendaraan lain? Tidak. Setelah itu, ketika kita ingin melihat total tagihannya, maka kita memencet 4, hitung total biaya penyewaan. Maka muncul biaya total dari penyewaan sebesar 900.000 3 hari, untuk 3 hari, karena satu harinya berupa 300.000 per hari. Setelah itu, untuk mencetak struk 5, maka akan tersimpan di dalam TXT. Sesi penyewaan telah selesai dan di reset. 6, untuk keluar dari aplikasi. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin pada kesempatan kali ini masih banyak kurangnya, saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.